Jawaban yang identik dinyatakan tidak sah. Duduk diam. Liga Matematika Nasional. Putri Wijaya. Mencontek, lihat. Mereka persis sama. Aku tidak mencontek. Aku memecahkan soal-soal ini sendiri. Bahkan goresan pensilnya identik. Jika kamu tidak menyalin, apakah Dewi menyalin darimu? Apa? Dia seorang jenius yang dibesarkan oleh keluarga Wijaya. Kamu hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan nilai seperti itu? Putri, kamu tidak kenal dia? Itu Dewi Santoso? Cantik sekali. Pantas saja dia Dewi Santoso. Bahkan jika kamu sangat ingin menang, kamu tidak boleh mencontek. Kamu mempermalukan keluarga Wijaya. Kamu yang mempermalukan kami. Kamu yang mencontek. Dasar putri durhaka. Kamu telah mempermalukan keluarga Wijaya. Aku sungguh tidak mencontek. Putri, aku tahu kamu tidak menyukai aku, tapi kamu tidak bisa menang dengan mencontek. Melakukan hal yang begitu memalukan. Benar, Putri Wijaya, akui saja. Pukulan bagus. Dia pantas mendapatkannya. Kompetisi ini tentang proyek kejian. Kamu telah membuat keluarga Wijaya jadi bahan tertawaan di Kota Harapan. Ayah, itu bukan aku. Dewi yang mencontek. Ayah, berhenti memukulnya. Kenapa kamu membelanya? Hal yang begitu memalukan. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Aku jelas bukan yang mencontek. Kamu orang tidak berarti. Beraninya kamu bersaing denganku? Bahkan jika kamu adalah putri kandung, kamu akan selalu menjadi pecundangku. Selamat, Dewi Santoso. Kamu luar biasa. Dewi Santoso, gadis jenius, dari Kota Harapan. Aku memecahkan persamaan teori bilangan tersulit dan menjaga kertas kerjaku dengan ketat. Jadi bagaimana dia bahkan bisa menyalin langkah-langkah yang dibuang dari kertas coretanku dengan persis? Semua peserta, silakan duduk sesuai nomor ujian kalian. Kita harus memegang teguh produksi padi, dan kita harus memegang teguh produksi kapas. Aku terlahir kembali. Kembali ke hari aku difitnah, ditinggalkan, dan mati dengan menyedihkan, wajahku. Jangan gugup, juara pertama milikmu. Kami akan mengadakan makan malam perayaan nanti. Terima kasih, Ibu dan Ayah. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Di kehidupan lampau, aku berteriak dan membela diri, hanya untuk dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana dia berhasil menyalin jawabanku? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Silakan duduk sesuai nomor ujian kalian. Di kehidupan ini, aku tidak hanya akan menang, tetapi aku juga akan menghancurkan citra jenius palsunya dan mengungkap cara menconteknya. Kenapa kamu melamun? Kau sudah lupa apa yang kukatakan? Jaga Dewi selama ujian. Kau dengar aku? Putri? Ayah, kau berharap dia menjaga Dewi? Sejak kami membawanya kembali dari desa, dia selalu mengincar Dewi. Asalkan dia tidak menindas Dewi, kita harus bersyukur. Jika aku tahu, aku seharusnya tidak pernah membawa orang udik kecil ini kembali. Kita seharusnya membiarkannya membusuk di desa. Hahaha. Tepat sekali. Aku seharusnya tidak pernah kembali ke keluarga sialan ini. Maka aku tidak akan berakhir dengan nasib yang begitu menyedihkan di kehidupan sebelumnya. Putri, jangan katakan itu. Kau akan membuat ibu dan ayah marah. Dewi, hentikan kepura-puraan simpati. Apa kau tidak lelah berpura-pura? Aku muak melihatnya. Putri, beraninya kau memukul Dewi. Arif, aku baik-baik saja. Jadi kenapa jika aku memukulnya? Sejak aku kembali ke keluarga ini, berapa kali dia memfitnahku, dan berapa kali dia diam-diam memukulku? Apakah kalian peduli padaku? Putri, aku tahu kau tidak tahan denganku, tapi kau tidak bisa seenaknya memfitnahku. Aku tahu aku putri angkat, dan aku tidak boleh merebut kasih sayang ibu dan ayah darimu. Jika kau marah, pukul aku lagi. Aku tidak akan berkata sepatah kata pun. Kau yang minta. Putri durhaka, kamu di luar kendali. Aku berhutang nyawa pada keluarga Wijaya. Sudah kubayar di kehidupan lampau. Kamu tidak berhak mengajariku sekarang. Aku kembali ke keluarga Wijaya untuk membalas budi karena memberi aku hidup. Tapi di matamu, semua yang kulakukan salah. Aku tidak akan pernah bisa menandingi putri angkatmu itu.
Karena keluarga Wijaya tidak menginginkanku, mulai hari ini, aku, Putri Wijaya, dan keluarga Wijaya putus hubungan. Putri, bagaimanapun marahmu, kau tidak boleh bilang begitu. Salahkan aku untuk semuanya, jika kau mau. Bukankah kau menginginkan semua milik keluarga Wijaya? Ambil saja semuanya, aku tidak peduli. Jika kau mendorongku lagi, aku akan mundur dari kompetisi sekarang, dan kau tidak akan dapat apa-apa. Seharusnya kau mundur sejak dulu, untuk menyelamatkan keluarga Wijaya dari rasa malu. Benar, satu-satunya yang akan meraih juara pertama dan masuk langsung adalah Dewi kita. Jangan, Putri, kau sudah bersiap untuk kompetisi ini selama ini. Bukankah semua ini untuk hari ini? Jika kau menang juara pertama, kau akan masuk langsung ke Ivy League. Sungguh suatu kehormatan. Dewi sangat gugup. Pasti ada yang aneh dengannya di kompetisi ini. Dia menyalin jawabanku untuk meraih semua kemuliaannya selama ini. Dan dia pikir bisa menang juara pertama? Aku menunggu melihatmu gagal ujian dan merangkak kembali ke keluarga Wijaya sambil menangis. Nanti kita lihat. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua milikku. Aku merasa Putri seperti orang yang benar-benar berbeda. Dia tidak pernah berani membuat ayah marah sebelumnya. Tapi hari ini dia benar-benar berani mengatakan di depan umum bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan kita. Dia melakukan ini hanya untuk membuat kita kesal. Setelah kompetisi ini selesai, aku akan mengurusnya. Ya, Bima. Dengan sikapnya itu, dalam kompetisi ini, dia mungkin mencoba menjegal Dewi. Tidak, dia tidak akan. Hadiah pertama dalam kompetisi ini adalah milikku. Harap tunggu di luar pusat ujian. Jangan mendekati area ujian. Di kehidupan masa laluku, tepat pada ujian inilah aku difitnah melakukan plagiarisme dan berakhir tragis. Kali ini, aku akan melawan takdir dan menulis ulang nasibku. Matematika adalah fondasi perkembangan teknologi bangsa kita. Matematika yang kuat menghasilkan teknologi yang kuat. Kalian semua berasal dari seluruh provinsi, terpilih sebagai bakat luar biasa. Ujian ini dibagi menjadi kertas wajib dan kertas bonus. Kertas bonus adalah soal teori bilangan yang telah membingungkan komunitas matematika domestik selama 10 tahun. Peserta boleh memilih untuk mengerjakannya. Skor kertas bonus akan menjadi faktor kunci untuk peringkat hadiah pertama dan kualifikasi penerimaan langsung. Soal bonus ini belum sepenuhnya dipecahkan oleh siapapun dalam 10 tahun terakhir. Mungkin aku harus mencobanya kali ini. Profesor, saya ingin mengerjakan kertas bonus. Dewi, kamu benar-benar akan mencoba soal bonus itu yang telah membingungkan dunia matematika selama 10 tahun? Dewi, apakah kamu sungguh-sungguh akan mengerjakan soal teori bilangan legendaris ini? Kertas bonus ini sudah ada selama 10 tahun, dan belum ada yang berhasil menyelesaikannya sepenuhnya. Kamu yakin ingin mencobanya? Aku hanya tidak tahu kertas mana yang akan dipilih Putri, kertas wajib atau kertas bonus. Dia tidak akan mencoba menyalin jawabanku, kan? Sengaja memilih kertas yang sama? Tepat. Lalu, nilainya akan sama persis dengan nilaimu lagi. Aku meragukannya. Kamu tidak benar-benar akan memilih kertas bonus, kan? Dengan soal-soal sulit kertas bonus, kamu punya banyak pekerjaan di depan. Profesor, aku memilih kertas wajib. Aku ingat aturan penilaian kompetisi, semakin beragam metode pemecahan masalah, semakin ketat logikanya, semakin tinggi skornya. Kali ini, aku akan menggunakan pendekatan berpikir, pendekatan subjek, dan metode solusi berbasis tipe untuk menuliskan 3 set jawaban yang berbeda. Coba lihat kau meniru ini. Dewi Santoso, apakah kamu yakin ingin mengambil kertas bonus? Setelah dibuka segelnya, kamu tidak bisa mengganti kertas. Aku akan bermain aman. Untuk kertas wajib, aku akan menggunakan pendekatan berpikir, pendekatan subjek, dan metode solusi berbasis tipe untuk menulis 3 set jawaban yang berbeda. Kenapa? Bagaimana dia tahu logika pemecahan masalah yang ada di pikiranku? Sial, seharusnya aku tidak mengatakannya. Aku benar-benar membocorkan logika pemecahan masalah dengan keras. Putri, logika pemecahan masalah apa yang akan kamu gunakan? Metode pemecahan masalah apapun yang aku gunakan bukan urusanmu. Putri, kenapa sikapmu seperti itu? Kita semua pesaing di sini. Dewi cukup murah hati untuk berbagi logika pemecahan masalahnya dengan kita. Dia sangat baik. Setuju. Atu Yanggo, aku hanya takut ada orang tidak tahu malu yang akan mulai meniru lagi.
kamu. Hanya ada beberapa metode pemecahan masalah. Kalau kita bicara plagiarisme, langkah-langkahnya harus identik. Bagaimana mungkin Putri secara kebetulan berakhir dengan hal yang persis sama denganku? Kan, Putri? Tentu saja tidak. Baiklah. Baik, mari kita bagikan kertas ujian. Aneh, bagaimana dia tahu persis apa yang ada di pikiranku? Serius, di kehidupan ini, aku masih tidak bisa lepas dari takdir kehidupan sebelumnya. Kamu telah mempermalukan keluarga Wijaya. Putri durhaka. Putri, aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi mencontek tidak akan membuatmu menang. Sudah kubilang dia masalah. Bagaimana bisa dia begitu tidak tahu malu? Aku tidak tahu bagaimana kamu meniru logikaku, tapi karena aku tidak bisa lepas darinya, aku tidak percaya kamu bisa meniru kertas ujian kosong. Profesor, saya ingin mengumpulkan kertas ujian. Profesor, Ada apa dengannya? Apakah dia akan mengumpulkan kertas kosong? Pasti. Dia tahu dia tidak bisa menyalin jawaban Dewi. Jadi dia menyerah saja. Kertas kosong. Lalu apa yang harus aku lakukan? Profesor, saya ingin mengumpulkan ujian saya. Omong kosong. Waktu pengumpulan belum habis. Kembali dan duduk. Jika aku juga mengumpulkan kertas kosong, bagaimana nantinya para profesor dan teman sekelas melihatku? Ibu, ayah, dan saudara-saudaraku, bagaimana mereka melihatku? Profesor, saya sakit perut. Saya perlu ke kamar kecil. Cepat pergi dan kembali. Saya akan minta seorang profesor wanita menemanimu. Tersisa 10 menit. Semuanya, cepat selesaikan. Hanya tersisa 10 menit. Aku tidak percaya kamu masih bisa menyalin sekarang. Tinggal beberapa menit. Sekarang aku bisa mengumpulkan ujian. Profesor, saya mengumpulkan ujian saya. Dewi, bukankah kamu pergi ke kamar kecil? Aku kembali 5 menit yang lalu, dan melanjutkan ujian. Putri sangat fokus pada ujian. Dia bahkan tidak menyadarinya. Kertas ujian yang sempurna ini, dalam 20 tahun saya mengawas, menunjukkan bakat paling langka yang pernah saya lihat, terutama ini metode pemecahan masalah yang diciptakan sendiri. Orang biasa bahkan tidak bisa memikirkan menyelesaikannya dengan cara ini. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda menemukan logika pemecahan masalah ini? Dengan logika pemecahan masalah tradisional, semua orang bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi jika Anda bisa menciptakan metode pemecahan masalah sendiri, itu memastikan Anda menonjol dari yang lain. Logika pemecahan masalah kali ini diciptakan oleh Dewi. Kali ini, jawaban siapapun yang persis sama dengan miliknya, itu pasti plagiarisme. Apakah aku tidak bisa lepas dari nasib dituduh plagiarisme palsu? Aku punya kesalahan untuk ditinjau. Aku masih perlu memperbaikinya. Apa? Ada kesalahan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ada apa? Aku punya kesalahan. Kenapa kamu gugup? Jangan-jangan kamu menyalin punyaku dan membuat kesalahan yang sama persis? Ya, Dewi, dia sedang memperbaiki kesalahannya. Kenapa kamu begitu cemas? Dewi, kamu sangat pintar. Tidak mungkin kamu membuat kesalahan. Hanya orang bodoh seperti Putri Wijaya yang akan bolak-balik mengganti jawaban. Putri adalah saudaraku. Tentu saja aku ingin dia berhasil. Itulah kenapa aku jadi khawatir. Oke, kalau begitu aku akan mulai mengubahnya sekarang. Apa yang dia banggakan? Dia hanya meniru Dewi. Pengawas, aku ingin merevisi kertasku juga. Dewi Santoso, apa kamu yakin? Kertas ini sudah sempurna. Putri Wijaya sangat pintar. Dia pasti punya pendekatan yang lebih baik. Aku tidak bisa membiarkannya mengalahkanku. Dewi, jangan biarkan Putri Wijaya memengaruhimu. Dia ingin mengubah karena dia bodoh. Profesor sudah bilang kertasmu baik-baik saja. Jangan khawatir, Bima. Aku hanya punya solusi yang lebih baik, itu saja. Putri Wijaya, aku tidak akan pernah membiarkanmu lebih baik dariku. Apa yang terjadi? Dewi bilang dia akan merevisi kertasnya tapi belum menulis apapun. Apa yang kamu tahu? Beginilah cara para jenius melakukannya.
Mereka merencanakan semuanya di kepala sebelum mulai menulis. Tapi aku bisa melihat Dewi gelisah, sedangkan Putri Wijaya benar-benar tenang. Putri Wijaya? Putri Wijaya, apa sih yang kau lakukan? Hanya 3 menit tersisa. Aku akan menulis sekarang. Dia tidak punya waktu untuk menyalin semuanya. Masalah tadi memang punya solusi yang lebih baik. Aku selesai merevisi. Kamu yakin tidak ingin mengubah apapun? Tidak, aku selesai. Profesor, saya ingin mengumpulkan kertas saya. Ini adalah metode persamaan X yang hilang. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang menyelesaikannya sepenuhnya. Dan itu adalah Dewi Santoso yang melakukannya. Tidak mungkin. Metode persamaan X sudah lama hilang. Kudengar bahkan matematikawan top di negeri ini tidak bisa sepenuhnya memecahkannya. Jenius tetaplah jenius. Jadi, Putri, bagaimana denganmu? Di mana kamu melakukan perubahan? Jangan bilang kamu juga menggunakan metode persamaan X. Mustahil. Dalam waktu sesingkat itu, bagi dia untuk mencuri jawabanku dan menyalinnya sepenuhnya benar-benar tidak mungkin. Di mana salahku? Waktunya mengumpulkan, Putri. Biarkan semua orang melihat siapa yang meniru siapa. Putri, logika pemecahan masalahmu sama persis denganku. Sungguh sama persis. Bukan hanya logikanya yang identik, bahkan metode pemecahan masalahnya, keempat-empatnya sama. Putri Wijaya, berdasarkan kesaksian peserta lain, dan fakta bahwa Dewi Santoso menyerahkan duluan dan mempresentasikan logikanya lebih dulu, kami harus mencurigai bahwa Anda mungkin melakukan plagiarisme. Profesor, saya tidak. Saya ingin mengerjakan kertas bonus untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa duduk diam dan melihat dia menjawab kertas bonus di depan semua orang. Jika dia benar-benar menjawabnya, aku tidak akan punya jalan keluar. Seperti yang semua orang tahu, kesulitan kertas bonus beberapa kali lipat dari kertas wajib. Saya juga ingin melihat di mana batas kemampuan saya sendiri. Sempurna, karena Putri ingin membuktikan dia tidak plagiat, dan saya tidak ingin difitnah sebagai plagiator. Bagaimana kalau kita bekerja di bawah pengawasan semua orang dan menyelesaikan kertas bonus bersama-sama? Bagaimana? Selanjutnya, kami akan melakukan ujian terbuka kertas bonus. Dan untuk ujian ini, kami juga telah mengundang wartawan dari seluruh negeri untuk hadir. Apakah kedua peserta siap? Saya nyatakan kompetisi resmi dimulai. Selama aku tidak menulis sepatah kata pun, apapun trik yang kau punya, kau tidak bisa menyalinku. Lalu, semua orang akan melihat siapa plagiator yang sebenarnya. Lancar sekali. Dia bahkan tidak ragu-ragu pada soal-soalnya. Sepertinya kertas bonus yang terkenal, bagi Dewi, hanya permainan anak-anak. Tidak mungkin. Metode pemecahan masalahnya sama persis denganku, kenapa? Putri, kenapa kamu tidak mengerjakan soal? Apakah logika pemecahan masalahku berbenturan lagi denganmu? Aku tahu, kamu tidak menyalin. Dalam jarak 2 meter, apapun yang kamu pikirkan, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Pantas saja dia selalu dekat denganku, jadi, kemampuan membaca pikirannya hanya bekerja dalam jarak 2 meter. Putri, metode pemecahan masalahmu tidak berbenturan lagi denganku, kan? Jika kamu tidak bisa menyelesaikan soal-soal ini, aku bisa berbagi logika pemecahan masalahku denganmu, supaya kamu bisa menyelesaikan kompetisi. Tapi, kamu tidak boleh menyalin punyaku. Itu tidak boleh. Apa maksudmu, menyalin? Itu sejak awal adalah logika pemecahan masalahku. Kamu tidak lebih dari plagiator, jalang. Kamu yang jalang. Ups, aku bicara keras-keras. Putri, aku tahu.
Sejak ibu dan ayah membawamu kembali dari pedesaan, mereka belum secara resmi mengumumkan identitasmu ke publik. Kau sudah menyimpan dendam tentang itu. Tapi kita keluarga, bagaimanapun juga, aku tidak ingin kau mempermalukan mereka. Di kompetisi ini. Beraninya kau mengutukku dalam pikiranmu? Aku akan menghancurkanmu. HMPH, berhenti berpura-pura jadi orang baik. Kaulah yang mencuri orang tuaku, mencuri saudara-saudaraku, mencuri tempatku sebagai putri kandung keluarga Wijaya. Dan sekarang kau ingin mencuri bakatku juga. Ada apa? Dewi, kau tidak apa-apa. Kau sakit? Arif, aku baik-baik saja. Putri, belum cukup masalah yang kau timbulkan? Dewi, ada yang sakit? Putri, kau gila? Belum cukup kau mempermalukan kami? Selama Putri bahagia, aku tidak keberatan sedikit diperlakukan tidak adil. Tapi aku benar-benar tidak ingin melihat Putri terus membuat kesalahan. Putri menyalin jawabanku, tapi dia bilang aku yang menyalin miliknya. Dan dia bilang aku mencuri ibu, ayah, dan saudara-saudara kita. Apa dia tidak ingin aku tinggal di keluarga Wijaya lagi? Jangan khawatir, kau adalah putri keluarga Wijaya, tidak ada yang bisa mengusirmu. Putri, beraninya kau memukul Dewi? Kemari dan minta maaf sekarang. Ayah, ibu, aku. Kamu masih berani memanggilku ayah? Jika kami tidak memaksa masuk ke ruang ujian, kami tidak akan pernah tahu bagaimana kamu akan menindas Mia. Aku tidak. Dia yang melakukannya. Ibu, ayah aku benar-benar tidak menyalin soal Chloe. Jangan khawatir. Keluarga Davis telah membesarkanmu bertahun-tahun, kami tahu betul siapa dirimu. Jadi maksudmu aku menyalin soalnya? Keluarga Davis adalah keluarga terpelajar. Putri kami yang kami besarkan selama 18 tahun, apakah dia perlu menyalin pekerjaan orang lain? Tepat. Mia adalah gadis jenius yang dibesarkan dengan hati-hati oleh keluarga ini. Kamu besar di desa, tidak pernah dapat pendidikan yang layak. Bagaimana mungkin kamu bisa memecahkan soal internasional ini? Benar, orang harus tahu tempatnya. Berhenti mencoba bersaing. Jadilah orang biasa saja. Itu masih lebih baik daripada menjadi peniru. Kamu tahu kemampuanmu sendiri? Dan kamu masih ingin bersaing dengan Mia? Kurasa kamulah yang harus pergi dari keluarga Davis. Mia, yang kami besarkan selama 18 tahun, memenangkan Olimpiade Matematika Nasional. Kamu pikir kamu jenius? Beraninya kamu mengatakan bahwa Mia menjiplak metode pemecahan masalahmu? Di kehidupan sebelumnya, aku berusia 18 tahun saat akhirnya dibawa kembali ke keluarga Davis. Sebelum itu, Mia tidak pernah memenangkan satupun penghargaan matematika. Siapapun yang punya otak pasti bisa mengertinya dengan sedikit berpikir, tapi mereka hanya mau percaya bahwa Mia adalah seorang jenius. Apapun yang kulakukan, aku tidak pernah mendapat persetujuan mereka. Persetujuanmu di kehidupan ini, aku tidak menginginkannya lagi. Ibu, ayah, Bima, Putri hanya ingin membuat kalian terkesan dan sedikit pamer, tapi caranya salah, jangan terlalu keras padanya. Putri, dengarkan itu. Dewi masih membelamu, masih menjagamu, dan kamu, yang kamu lakukan cuma menjiplak, dan kamu masih terus merundung Dewi di depan umum. Memiliki saudara sepertimu adalah aib terbesar dalam hidupku. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Kamu biasanya bersaing dengan Dewi, baiklah, tapi kamu tahu betul betapa pentingnya kompetisi ini bagi Dewi, dan kamu masih bersaing dengannya. Aku yang bersaing dengannya. Dialah yang mengambil tempatku, mencuri keluargaku, mencuri prestasiku, mencuri segalanya dariku. Dia benci aku bersama ibu dan ayah, bersama saudara-saudaraku, benci aku mendapat cinta mereka. Aku mengerti semua itu. Aku bisa meninggalkan keluarga Wijaya. Dewi, kamu tidak perlu pergi. Benar, jika ada yang pergi, dialah. Aku bisa pergi, tapi nanti aku tidak punya keluarga. Matematika adalah satu-satunya mimpiku. Bisakah kamu berhenti menjiplak logika pemecahan masalahku dan metodeku? Dewi, kami keluargamu. Ya, kamu adalah anakku sendiri. Tepat sekali.
Kamu satu-satunya saudara perempuan yang kami miliki. Bahkan jika seseorang harus pergi, Artu Ahni, dialah. Kau akan, demi seorang putri angkat, mengusir putri kandungmu. Aku tidak punya anak yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Baik, baik. Aku tidak butuh keluarga yang buta dan tidak punya hati. Berhenti mempermalukan dirimu di sini. Ini adalah ruang ujian tingkat provinsi. Minta maaf pada Dewi, sekarang. Lalu pergi dari sini. Arif, jangan terlalu keras pada Putri. Dia hanya benar-benar ingin membuatmu terkesan, untuk sedikit pamer. Yang dia inginkan, hanyalah persetujuanmu. Dia tidak bermaksud jahat. Jika dia setengah dari kewajaranmu, setengah dari kebaikanmu, kami tidak akan memperlakukannya seperti ini. Dia sudah tidak bisa diperbaiki. Putri, fokus saja pada ujianmu. Arif dan yang lainnya hanya marah saat ini. Mereka tidak akan benar-benar mengusirmu. Jika dia meninggalkan ruang ujian, siapa lagi yang bisa kujiplak? Aku harus menggunakan kompetisi ini untuk benar-benar menghancurkan Putri di bawah kakiku. Pastikan dia tidak pernah bangkit lagi. Jadi dia tidak pernah bisa bersaing denganku, Dewi. Kamu sempurna dalam segala hal, sayang. Hanya terlalu lembut hati dan baik. Dia memperlakukanmu seperti ini, sangat kekanak-kanakan, dan kamu masih mempertimbangkannya dalam segala hal. Kamu benar-benar diperlakukan tidak adil. Ibu, tidak masalah. Lagi pula, Putri telah mempersiapkan kompetisi ini untuk waktu yang lama dan berusaha keras. Sebagai sesama siswa matematika, aku tidak tega melihatnya menyerah di tengah jalan. Aku tidak ingin dia menyesal. Kenapa aku tidak pernah tahu dia sedang mempersiapkan? Aku khawatir dia sedang mempersiapkan cara menjiplak dari Dewi. Tepat. Orang seperti dia, selain mencuri logika pemecahan masalahmu, apalagi yang bisa dia lakukan selain menyalin metode pemecahan masalahmu? Benar? Plagiator seperti dia berpartisipasi dalam kompetisi nasional seperti ini hanya akan mempermalukan keluarga Wijaya, membuat seluruh provinsi menertawakan kita. Ini orang tuaku, kakak-kakakku, keluargaku. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa memalukannya diriku, aku tidak akan mempermalukan keluarga Wijaya. Apa maksudmu? Jika aku mempermalukan siapapun, itu hanya diriku sendiri. Lagi pula, kalian, keluarga Wijaya, tidak pernah mengakui secara terbuka. Aku sebagai putrimu. Kalian hanya punya mata untuk Mia. Dunia luar tidak pernah tahu bahwa aku adalah putri kandung keluarga Wijaya. Dasar putri durhaka. Putri, bagaimana kau bisa berkata begitu? Ayah, ibu, dan kakak-kakak kita, mereka tidak bermaksud begitu. Apakah mereka masih orang tuaku? Apakah mereka masih kakak-kakakku? Mereka tidak pernah mengakuiku. Seperti dulu aku sangat mendambakan kasih sayang keluarga, sekarang aku merasa sangat jijik. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha sebaik mungkin menyenangkan mereka, dan yang kudapat hanyalah celaan dan umpatan. Di hati mereka, mereka selalu hanya punya tempat untuk Mia. Sekarang aku terlahir kembali, aku tidak akan pernah menempuh jalan yang sama seperti sebelumnya. Kau terlalu egois dan penuh perhitungan. Kau ingin kami mengakuimu secara terbuka hanya untuk menggunakan kekuasaan keluarga Wijaya untuk menaikkan citramu sendiri, kan? Atau karena kau memang tidak pantas ditampilkan? Kalau tidak, kami tidak akan melakukan ini. Tepat sekali, kau tidak melihat kesalahanmu sendiri. Namun kau menyalahkan kami karena tidak mengakuimu secara terbuka. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekuasaan keluarga Wijaya. Hari ini, di hadapan kalian semua, jadilah saksiku. Aku, Putri Wijaya, memutuskan semua hubungan dengan keluarga Wijaya. Mulai sekarang, kita berpisah. Kita tidak akan ada hubungan apapun, selamanya. Memutuskan hubungan, Putri Wijaya? Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Omong kosong. Kau putri durhaka. Apa kamu menganggapku ibumu? Apa kamu pernah melihatku sebagai putrimu? Karena kamu tidak pernah berencana untuk mengakuiku sebagai putrimu, maka mari kita pisah jalan, masing-masing di jalannya sendiri. Putri, meskipun kamu sangat ingin ibu dan ayah mengakuimu, kamu tidak bisa menggunakan cara licik seperti ini untuk memaksa mereka mengakuimu, kan? Wah, Putri Wijaya. Tidak pernah kukira kamu akan begitu penuh perhitungan. Kami tidak mengakuimu di depan umum karena kami ingin mengujimu. Jika kamu lulus ujian,
kami akan mengadakan upacara besar untuk mengakuimu. Menggunakan trik-trik ini untuk memaksa kami mengakuimu, langkah yang cerdik, langkah yang rendah sekali, dan kamu masih berharap kami mengakuimu, mimpi saja. Nan. Sampai kamu menyingkirkan semua kebiasaan burukmu, jangan pernah bermimpi kami mengakuimu di depan umum. Lucu kamu bilang begitu. Aku tidak mau bagian dari keluarga Wijaya juga, ini cocok sekali untuk keluargamu yang berlima. Putri, jangan salahkan ibu, ayah, dan kakak-kakak kita. Mereka melakukan semuanya demi aku. Mereka takut aku tidak bisa menghadapinya. Itulah mengapa mereka tidak mengakuimu di depan umum lebih cepat. Dengar, aku akan bicara dengan ibu dan ayah, meminta mereka mengakui secara terbuka siapa dirimu lebih cepat. Bisakah kamu berhenti menyalahkan mereka? Aku adalah putri kandung yang kembali ke rumahku sendiri. Kenapa aku perlu seorang putri angkat untuk memohon untukku? Itu lelucon besar. Putri, Dewi telah membelamu dan memikirkanmu. Kamu bahkan tidak menghargainya, dan kamu terus mengganggunya. Mempermalukannya, kamu sudah keterlaluan. Ibu, jangan marah. Putri hanya bicara karena marah. Aku yakin dia masih ingin kembali ke keluarga Wijaya. Putri, jangan khawatir. Begitu seluruh provinsi melihatmu benar-benar dipermalukan, keluarga Wijaya akan tidak ada tempat untukmu. Dengar itu. Dengar. Dewi selalu memikirkanmu dan mengutamakan kepentinganmu. Sedangkan kamu, minta maaf pada Dewi sekarang juga. Minta maaf. Jika kamu berhasil dalam kompetisi ini dan mendapat peringkat bagus, meskipun tidak sebaik punya Dewi, kami akan mengadakan jamuan besar dan mengumumkan identitasmu secara terbuka. Sayang sekali kamu terlalu tidak sabar. Ibu, tenanglah. Saat Putri bilang ingin memutus hubungan, mungkin dia hanya ingin perhatianmu. Dia berusaha membuatmu memperhatikannya. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Putri menyalin jawabanku. Dia mungkin ingin menggunakan kompetisi ini untuk mendapat nilai bagus dan membuatmu bangga. Seorang plagiator, pembohong, yang ingin menggunakan keluarga Wijaya untuk meningkatkan citranya sendiri. Dia hanya akan membuat keluarga Wijaya menjadi bahan tertawaan. Putri Wijaya, aku bilang sekarang, mundur dari kompetisi dan pergi. Keluarga Wijaya tidak akan pernah mengizinkan seorang plagiator memakai pengaruh kami untuk masuk ke lingkaran akademik dan menipu jalan masuknya. Baiklah, Dewi masih ada ujian, jangan buang waktumu dengannya. Ayo pergi. Dewi, tenang dan lakukan yang terbaik. Kamu yang terbaik? Jadi ini orang tuaku dan saudara kandungku. Kau telah mempermalukan keluarga Wijaya. Di kehidupan lamaku, dia melindungi Dewi dan melihatku dipukuli sampai mati tanpa sedikit pun rasa iba. Makhluk memalukan. Dia pantas dipukuli sampai mati. Mereka tidak pernah percaya padaku, sekalipun. Aku selalu bilang dia tidak baik. Dia benar-benar melakukan hal yang memalukan. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakitiku sedikit pun. Hei, baiklah, baiklah. Jangan khawatir, kami akan pastikan selesai. Kompetisi ini sudah menarik perhatian serius dari Dewan Pendidikan Negara Bagian. Dewi dan Putri, kalian berdua harus berusaha sebaik mungkin. Ya Tuhan. Bahkan Dewan Pendidikan Negara Bagian terlibat. Sepertinya peraih nilai tertinggi di kertas bonus ini pasti akan mendapatkan pelatihan khusus dari Dewan. Benar, Dewan Pendidikan Negara Bagian telah mengumumkan bahwa siapapun yang mendapatkan peringkat pertama di kertas bonus ini akan langsung diterima di Departemen Matematika di Ivy League, masuk kamp pelatihan matematika nasional, dan berpartisipasi dalam proyek penelitian internasional. Hahaha. Hebat. Dewi sudah kami besarkan sejak kecil. Dia pasti akan menjadi yang pertama kali ini. Ah, sayang sekali, andai saja dia adalah putri kandung kita, itu akan sempurna. Jangan konyol. Bahkan tanpa ikatan darah, Dewi tetaplah putri kesayangan kita. Ini adalah orang tua kandungku dan saudara kandungku. Oh, benar. Panggil wartawan dari surat kabar di luar. Siapkan siaran pers lebih awal. Begitu hasil peringkat pertama Dewi keluar, kami akan mulai mempromosikannya. Biarkan seluruh komunitas matematika melihat gadis jenius dari keluarga Wijaya. Jangan khawatir, Ayah. Bima dan aku sudah menghubungi Tribun Kota Harapan dan wartawan berita malam negara bagian, dan siaran pers Dewi sudah ditulis, tinggal menunggu hasilnya. Kalian sangat percaya pada Dewi. Aku tidak sabar melihat kekecewaan di wajah kalian. Itu adikku. Lihat itu, Putri.
Anak ajaib seperti Dewi adalah seharusnya anggota keluarga Wijaya. Itu logika dan metode pemecahan masalahku. Hahaha. Itu putriku. Kertas bonusnya sangat sulit, dan kamu berhasil menyelesaikannya dalam waktu yang begitu singkat. Hahaha. Kamu tahu, mulai sekarang, pusat pemuda kita kelas pelatihan matematika iklan tidak perlu lagi selebriti. Biarkan Dewi menjadi wajahnya. Ide bagus. Aku ingat matematikawan terkemuka di negara ini sedang mengambil murid terakhirnya. Kita bisa mengirimkan resume Dewi kepadanya. Ditambah lagi, aku pikir kita harus mengatur tur kuliah tingkat provinsi untuk Dewi. Dewi luar biasa, seluruh provinsi perlu mengenalnya. Kamu mencuri metode pemecahan masalahku. Apa itu belum cukup? Kamu ingin mempermalukanku di depan semua orang? Ide-idemu bagus, setiap satunya. Jika aku tidak bisa menuliskan logika pemecahan masalah yang lebih baik dari sebelumnya, maka di komunitas matematika, tidak ada yang akan percaya padaku lagi. Metode pemecahan masalahmu sekarang menjadi milikku. Dalam waktu sesingkat ini, kamu tidak mungkin menemukan metode pemecahan masalah lain. Apa yang membuatmu pikir kamu bisa bersaing denganku? Metode ini, sudah lama aku mempersiapkannya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Meskipun kamu adalah putri kandung ibu dan ayah, terus kenapa mereka selalu mengakuiku? HMPH. Putri, masalah apa yang bisa kamu selesaikan? Hanya sekumpulan angka yang berantakan. Melihatnya hanya membuang-buang waktu. Apa yang harus kulakukan? Logika pemecahan masalah sudah ditulis oleh Dewi. Untuk menghasilkan metode pemecahan masalah yang benar-benar baru, waktu terlalu singkat, dan aku tidak bisa memikirkan apapun. Putri, hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Aku sudah tahu, Putri kehabisan bakat, dan tidak punya logika pemecahan masalah lagi. Aku hanya menunggu melihatmu jatuh ke dalam lumpur sepenuhnya. Ada apa, Putri? Kenapa kamu belum mulai menulis? Jangan gugup. Aku yakin kamu akan berhasil dalam ujian. Seorang peniru masih berani menantang kertas bonus di depan umum. Sombong sekali. Membiarkan seorang plagiat berantai mengikuti ujian di depan seluruh provinsi, jika berita tersebar, bukankah itu akan mempermalukan Kota Harapan? Benar. Dia harus diusir dari ruang ujian. Keluar. Putri, nikmatilah rasa ditinggalkan oleh semua orang. Ini baru permulaan. Masih belum menulis? Masa dia benar-benar tidak tahu? Benar-benar buang-buang waktu? Tidak bisa? Kalau begitu, keluarlah. Kudengar Putri sudah mempersiapkan diri untuk kompetisi ini sejak lama, dia bekerja sangat keras. Ayolah, beri dia sedikit waktu lagi. Dia besar di pedesaan. Logika pemecahan masalah macam apa yang dia miliki? Lagi pula, ini kompetisi tingkat nasional. Tepat, dia paling hanya 9 tahun sekolah. Kamu terlalu optimis, Dewi. Kamu benar-benar percaya dia bisa menyelesaikannya. Juara pertama dalam kompetisi ini pasti akan diraih oleh putri kesayangan kita, Dewi. Kita harus mempersiapkan dari sekarang dan memesan makan malam perayaan di restoran. Tentu saja. Lalu kita akan mengadakan jamuan mewah. Ini kesempatan yang sempurna untuk mengundang profesor matematika dari akademi, supaya kamu bisa berkenalan dengan mereka lebih awal. Terima kasih, Ayah dan Ibu. Dewi, kita sungguh kebanggaan keluarga Wijaya. Meskipun harus mati, aku akan pastikan impian Dewiku terwujud. Adapun yang lainnya, mereka hanya pion untuk Dewi. Dewi kita yang terbaik. Mana mungkin dia tidak mendapat peringkat? Baiklah, ayo pergi. Dia bergerak. Putri benar-benar menulis. Tunggu. Putri Wijaya sedang menganalisis struktur persamaan. Apa yang dia lakukan? Apa dia hanya mencoret-coret omong kosong? Tidak. Tunggu. Putri Wijaya sedang menganalisis struktur persamaan. Seorang peniru sepertinya tahu cara menganalisis struktur persamaan.
Seolah kami tidak tahu matematika. Tidak, pengawas ujian benar. Dan lihat dia sudah di langkah kedua. Logikanya sempurna. Mustahil. Sebelumnya, kita semua bilang Putri menjiplak pekerjaan Dewi, mungkinkah kita benar-benar salah padanya? Di usia semuda itu, dia bisa menggunakan metode enumerasi untuk mendaftar begitu banyak kombinasi persamaan. Itu sangat mengesankan. Pemikiran yang begitu jernih. Bagaimana mungkin dia bisa memikirkan itu? Aku pernah melihat soal ini sebelumnya, aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya, dan dia benar-benar menyelesaikannya. Dan jelas dia tidak punya logika pemecahan masalah lagi. Kenapa, dalam waktu sesingkat itu, dia masih bisa menemukan metode pemecahan masalah lain. Orang di pintu itu adalah Profesor Surya dari Dewan Pendidikan Negara Bagian, kan? Bahkan dia sendiri mengakui Putri. Dewi, kamu pikir dengan mencuri metode pemecahan masalahku, aku akan tak berdaya? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya terus menulis. Putri, bukankah kamu bilang kamu menyelesaikannya sendiri? Ini jelas logika pemecahan masalahku. Kenapa kamu masih meniru aku? Kenapa kamu menyalin logika pemecahan masalahku? Apa? Putri Wijaya menyalin lagi? Dewi, aku tahu kamu nggak bisa diam saja. Aku tahu, kamu pasti nggak akan diam melihatku jadi juara pertama. Dewi, maksudmu logika pemecahan masalah ini disalin oleh Putri darimu? Benar. Aku yang membuat logika ini. Aku nggak tahu kenapa Putri mencuri logikaku. Kau bilang ini logikamu, tapi kau tidak menuliskannya tadi. Dan semua melihat Putri direkam sepanjang waktu, dan dia menulisnya dalam pengawasan. Ini logikaku. Apa kamu punya bukti? Aku. ya, Dewi, apa kamu punya bukti kalau dia menyalinmu? Jangan khawatir. Kalau Putri benar-benar menyalinmu, pasti kami akan membelamu. Bukankah itu Profesor Surya dari Dewan Pendidikan Negara Bagian? Apa? Kompetisi Liga Matematika sampai membuatnya datang ke sini. Ini. Dewi, aku ingin lihat bagaimana kau bicara untuk keluar dari ini. Bima, kau pernah melihatku mengerjakan soal ini sebelumnya, kan? Aku. Kalau Dewi bilang dia mengerjakannya, ya pasti dia yang buat. Putri pasti menyalinnya. Benar, Dewi mengerjakan ini di rumah. Putri pasti ada di rumah, dan saat kami tidak ada, dia mengintip logika Dewi. Bima, saudaraku tersayang. Seperti di kehidupan saya sebelumnya, dia masih buta mempercayai Dewi. Bahkan ketika kebenaran ada di depannya, dia menolak percaya bahwa Dewi menyalin dari saya. Masa, di kompetisi sebesar ini, dengan semua kamera pengawas itu, dia masih berhasil menyontek. Skandal besar sekali. Di kompetisi matematika yang ketat seperti ini, namun berkali-kali, skandal plagiarisme terus terjadi. Putri Wijaya, Dewi bilang kamu menyalin darinya. Benarkah itu? Dia berbohong. Logika pemecahan masalah ini, saya menemukannya secara spontan. Dewi, kamu bilang logika pemecahan masalah ini milikmu? Bima adalah kakakmu, kalian berdua jelas bersekongkol, saling menutupi. Perkataan mereka tidak bisa dijadikan bukti. Dewi Santoso, apakah kamu punya bukti lain? Tentu saja, dia tidak menyelesaikan soal ini, tapi saya bisa menuliskan langkah-langkah selanjutnya. Itu buktinya. Putri, tidak peduli seberapa banyak logika pemecahan masalah yang kamu buat, semuanya milikku. Kamu masih belum paham? Selama aku dekat denganmu, dalam jarak 2 meter, semua pikiranmu terbuka lebar. Kenapa dia mundur? Apa dia tahu aku bisa membaca pikiran? Mustahil. Hanya aku yang tahu kalau aku bisa membaca pikiran. Putri, si bodoh itu, pasti dia tidak tahu. Bukankah kau bilang kau bisa menulis sisa langkah solusinya? Kalau begitu, lanjutkan, silakan. Putri, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau mengakui ini hasil menyalin dariku, aku tidak akan menyalahkanmu, dan aku akan minta ibu dan ayah memaafkanmu. Wah, tipikal pencuri yang teriak maling, kaulah peniru, dan kau ingin aku mengakuinya. Logika pemecahan masalah ini dikembangkan saat Bima mengawasiku. Aku tidak menuliskannya, karena aku tidak ingin terlalu menonjol. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau, Putri, akan menyalin lagi dariku dan menggunakan logika pemecahan masalahku untuk bersaing denganku merebut juara pertama.
Putri Wijaya ini menyalin semuanya dari Dewi. Peniru itu pantas celaka. Dia memang tidak bisa memecahkan masalah. Kenapa dia ikut lomba? Dia seharusnya pergi saja. Untung kita belum mengumumkan hubungannya dengan kita. Kalau tidak, kita akan jadi bahan tertawaan. Bagaimana dia masih punya nyali berdiri di sana? Ini benar-benar memalukan. Turun dari panggung. Ya? Kenapa terburu-buru? Dewi, bukankah kamu bilang bisa menyelesaikannya? Kalau begitu, tulis sisa langkahnya. Kalau kamu bisa menuliskannya, aku akan mengaku mencontek darimu. Putri itu ternyata menjiplak dari Dewi. Tulis artikelnya segera. Kita harus dapat berita utama halaman depan besok. Putri, dasar bodoh. Semakin lama kamu bertahan, semakin keras kamu akan jatuh nanti. Bahkan sekarang, dia masih membuat alasan. Dia tidak akan mengaku sampai terpojok. Bagaimana aku punya anak seperti ini? Institut Matematika Nasional tidak akan menerima siswa yang meraih hasil melalui plagiarisme. Logika pemecahan masalah ini apakah benar itu hasil jiplakan? Putri Wijaya. Ini menyangkut proyek penelitian nasional. Tolong berikan bukti untuk membuktikan diri. Apa yang perlu dibuktikan? Pasti Putri yang menjiplak dari Dewi. Kita akan tahu bagaimana dia. Tepat sekali. Putri adalah plagiator berantai. Dia mungkin bahkan tidak bisa menyelesaikan soal kelas 3. Benar kan? Peniru, keluar. Seperti inilah dulu di kehidupan lampau. Orang-orang ini tercuci otak oleh citra jenius palsu Dewi. Mereka seperti fanatik gila, penggemar berat Dewi. Opini publik bisa sangat kuat menuduhku melakukan plagiarisme. Meskipun aku mati di tangan keluarga Wijaya, orang-orang ini juga ikut berperan. Putri, bahkan sekarang kamu masih tidak mau mengaku? Kamu yang seharusnya mengaku melakukan plagiarisme. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengucapkan sisa langkahnya dengan lantang, supaya kamu benar-benar yakin. Dalam jarak 2 meter, semua yang kamu pikirkan tidak ada yang tersembunyi dariku. Coba aku lihat, apa langkah selanjutnya. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Kamu ngapain? Aku tidak melakukan apa-apa. Ada apa denganmu? Ada apa, Dewi? Kenapa dia tidak mau mengatakannya? Biar Putri menyerah. Tidak apa-apa. Bukankah kamu akan menyebutkan langkah-langkah selanjutnya? Katakan saja, cepat. Aku hanya, karena rasa sayang sebagai saudara, memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kesalahanmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu yang menjiplak. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menyebutkan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kamu akan mengakui di sini bahwa kamu memfitnahku. Putri, aku sudah melakukan lebih dari cukup. Karena kamu sudah diberi banyak kesempatan dan tidak menghargainya, maka aku tidak punya pilihan selain mengungkap sifat aslimu di sini. Kamu pikir jika kamu tidak memikirkan soal itu, aku tidak punya cara? Dengan menggunakan bagian pertama, aku bisa memicu ingatanmu, dan kamu tanpa sadar akan memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Langkah pertama soal ini adalah memecah struktur persamaan, lalu melakukan faktorisasi. Setelah faktorisasi, lalu, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 4 sama dengan 4. Tabel perkalian. Apa semua omong kosong yang kau pikirkan ini? Ada apa? Kau tahu langkah selanjutnya, kan? Kalau begitu katakan saja. Aku tidak percaya kau bisa terus memikirkan semua omong kosong ini. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Luas lingkaran sama dengan pi dikalikan jari-jari kuadrat. Luas lingkaran sama dengan pi dikalikan jari-jari kuadrat. Mencoba menyalin pikiranku dengan membaca pikiran? Mimpi saja. Bagaimana bisa?
Dalam situasi seperti ini, bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kompetisi? Mungkinkah dia sudah tahu bahwa aku bisa membaca pikiran? Ya, Dewi, waktu semua orang berharga. Apakah kau bahkan tahu langkah solusi selanjutnya? Dewi tidak akan melakukan itu. Apakah kau masih berharap pada Putri? Berikan dia kesempatan lagi. Putri, kenapa kau tidak mengaku saja melakukan plagiarisme? Berapa lama lagi kau akan mempermalukan dirimu sendiri? Dewi, kau tidak bisa memberikan langkah solusi selanjutnya, dan kau tetap tidak mau mengaku bahwa kau menyalin dariku. Bertahun-tahun ini, kau meniru aku, mencuri keluargaku, mencuri identitasku, dan bahkan mencuri nilai-nilaiku. Dulu waktu aku di desa, aku sering ikut lomba matematika dan menang penghargaan. Berani-beraninya kau bilang aku menirumu. Aku tidak. Kau memang meniruku. Kalau begitu, katakan pada kami sisa logika pemecahan masalahmu untuk membuktikan dirimu. Ada apa, Dewi? Katakan saja. Biarkan Putri mundur. Begitu. Dewi, dia terlalu dilindungi kami sejak kecil. Dia lemah hati, dan dia tahu Putri itu keluarga. Jadi dia sengaja tidak mempermalukannya. Jika dia benar-benar mengungkapkan sisanya, Putri akan habis. Putri, kau sudah keterlaluan. Dewi selalu menjagamu, dan kau masih mendesaknya seperti ini. Kau benar-benar menggali kuburmu sendiri. Karena mereka semua sudah dicuci otak olehmu, dan semua orang bilang aku menirumu, maka silakan katakan sisa dari logika pemecahan masalah untuk membuktikan aku menjiplak. Dewi Santoso, logika pemecahan masalah ini benar-benar milikmu? Tentu saja milikku. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Tepat, karena kau tidak bisa, atau keluarkan kertas coretan yang kau kerjakan di rumah. Aku tidak pernah menulis kertas coretan. Dari mana aku dapat kertas coretan? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dewi ragu-ragu sekali. Mungkinkah kita benar-benar salah pada Putri? Dewi masih tidak bisa berkata sepatah kata pun. Mungkin Putri benar-benar dijebak. Betapa mengejutkan. Mungkin pencuri itu berteriak tangkap pencuri. Dewi bodoh sekali. Dia seharusnya tidak menyelamatkan muka untuk orang seperti Putri. Dewi Santoso, kamu bilang bisa membuktikannya. Jadi tunjukkan buktinya. Ayo. Bicaralah. Aku. Semuanya, saya, Putri Wijaya, berterus terang. Jika Dewi Santoso bisa menjelaskan bagian kedua dari logika pemecahan masalah ini, maka saya akan mengakui bahwa saya mencontek darinya. Dan saya tidak akan pernah berkompetisi dalam kompetisi matematika apapun lagi. Lihat Dewi, dia terlihat seperti dia benar-benar tidak tahu paruh kedua soal tersebut. Tidak mungkin. Dewi begitu yakin sebelumnya. Jadi, apakah Putri benar-benar dijebak? Mustahil. Dewi sangat pintar. Putri pasti mencontek ini darinya. Putri durhaka itu mendorongmu seperti ini. Dewi, berhenti menyelamatkan mukanya, katakan saja. Ayo, katakan. Cepat, katakan. Dewi, ada apa? Semuanya, karena insiden tak terduga yang melibatkan Dewi Santoso, ujian ini ditangguhkan. Kertas ujian akan disegel. Mereka akan diserahkan ke panel arbitrase Dewan Pendidikan Negara Bagian untuk keputusan akhir. Pura-pura pingsan, trik lama dari kehidupan masa lalunya. Tidak orisinal sama sekali. Profesor, Dewi bahkan tidak bisa menjelaskan sisa pemikirannya. Bukankah itu berarti aku menyelesaikan ini sendiri? Dewi, bahkan setelah semua ini, kamu masih hanya peduli menang. Dia selalu menjagamu, dan ini caramu membalasnya? Apa kamu punya hati? Bagaimana bisa aku memiliki saudara perempuan yang tidak berperasaan seperti kamu? Apakah menang begitu penting bagimu sampai kamu tidak peduli dengan keselamatan orang lain? Apa kamu begitu dingin dan penuh perhitungan? Iren? Aku sudah melihat semuanya sekarang. Dewi Santoso menjuarai tempat pertama itu sudah biasa. Tapi saat aku menang, kamu menyebutku dingin dan penuh perhitungan. Kalau aku yang pingsan, kamu pasti sudah mengadakan pesta kemenangan untuk Dewi. Karena kamu masih tidak percaya padaku, aku bisa terus menyelesaikan soal-soal lain di kertas bonus untuk membuktikan aku tidak perlu menyalinnya. Dewi Santoso. Cukup, masalah ini berakhir di sini. Tapi, dalam 7 hari,
Panel arbitrase Dewan Pendidikan Negara Bagian akan mengadakan pertandingan ulang. Lalu kita bisa membuktikan siapa yang sebenarnya menyalin siapa. Hari ini, kita antar dulu Dewi Santoso ke rumah sakit. Putri, aku biarkan kamu kali ini. Hari ini kamu pura-pura pingsan untuk menghindarinya. Apa yang akan kamu lakukan dalam 7 hari? Profesor Surya, tunggu sebentar. Putri Wijaya. Putri, ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Profesor Surya, saya tahu Anda sedang membentuk tim peneliti untuk bersaing dalam kompetisi internasional. Saya ingin merekomendasikan diri saya sendiri. Kalau tidak salah, Putri, kamu saat ini masih dalam dugaan plagiarisme, kan? Tim peneliti yang dibentuk oleh Komite Negara Bagian tidak hanya terdiri dari para jenius, tetapi yang terpenting, orang-orang dengan reputasi yang bersih. Tapi mengapa saya harus mengambil risiko mempekerjakanmu, seseorang yang diduga melakukan plagiarisme? Mulai sekarang, setiap makalah yang ditulis kelompok kita atau laporan yang kita hasilkan bisa dengan mudah dicap sebagai plagiarisme oleh orang luar karena kamu. Profesor Surya, jika Anda membawa saya sekarang, Anda hanya akan untung, tidak rugi. Dalam 7 hari, bahkan jika Anda menawari saya tawaran terbaik, saya mungkin bahkan tidak bergabung dengan tim Anda. Oh, Anda yakin sekali, kamu bisa mengalahkan Dewi? Ini bukan tentang mengalahkannya, ini tentang Dewi yang tidak pernah menang. Saya tidak pernah menjiplak darinya. Jangan khawatir, begitu saya bergabung dengan tim, saya akan membantu Anda mengalahkan tim Komite Negara Bagian lainnya dan masuk ke kompetisi internasional. Baiklah, saya akan memberikan kepercayaan untuk saat ini. Tapi, kamu harus membersihkan namamu dalam 7 hari, dan meraih juara pertama. Tidak masalah, tunggu saja. Pas kali waktu. Siapkan surat penawaran, beritahu tim peneliti untuk menyambut junior. Baik, Profesor. Apakah kita akan merekrut Dewi? Bukan, Putri. Dia masih dicurigai plagiat. Bagaimana kau bisa percaya dia bergabung dengan tim peneliti? Meski tidak ada bukti, hati kecilku berkata dia tidak melakukannya. Ada firasat. Dia benar-benar jenius. Dengan dia, pasti kita lolos kompetisi internasional. Ku dengar saat lomba, kau menyalin Dewi Santoso, dan dia mengeksposmu. Ada yang mau kau bela? Kau curhat ujian berkali-kali dengan menyalin Dewi Santoso, dan bersaing dengannya untuk peringkat yang sama. Tidak merasa bersalah sama sekali? Kalian yakin aku plagiat? Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, sebagai wartawan, semua yang kalian katakan adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Dan itu punya konsekuensi hukum. Tapi Dewi Santoso sendiri sudah menuduhmu. Pertama, aku tidak plagiat. Kedua, Dewi Santoso saja tidak bisa menulis paruh kedua logika pemecahan masalah. Tidak ada bukti aku menyalinnya. Sebaliknya, dia tidak bisa menyelesaikannya, dan memfitnahku, itu benar-benar merusak reputasiku. Jika kalian melakukan hal yang sama, akan kukirim surat pengacara untuk kalian masing-masing. Teman-teman sekelasmu sudah melaporkanmu, bilang kamu mencontek dari Dewi berulang kali saat ujian. Nilai kamu persis sama dengan Dewi. Masih mau menyangkal? Di dunia akademik, hak kekayaan intelektual itu segalanya. Melakukan ini, kamu nggak takut Dewi akan menuntutmu, Putri? Jadi bagaimana kalau kamu bisa menyelesaikan beberapa soal? Yang terpilih bukanlah kamu. Selama aku di sini, meskipun aku nggak bisa menjawab satu pertanyaan pun, semua orang tetap akan percaya padaku. Karena drama sebesar ini, bersiaplah untuk kompetisi 7 hari lagi. Dalam 7 hari, aku akan menjawab pertanyaan di depan umum lagi. Kalau Dewi bisa mengalahkanku dalam kompetisi itu, aku akan mengaku menjiplak secara terbuka. Di sini, di depan kalian semua, aku menantang Dewi. Bukankah dia bilang dia yang menemukan logika pemecahan masalah? Dalam 7 hari, aku akan menunggumu untuk membuktikan aku mencontek. Profesor, ada masalah. Kalau langit runtuh, yang tinggi akan menopangnya. Kamu panik kenapa? Ini seperti langit runtuh. Lihat, berita utama di koran hari ini semua tentang Putri. Apa? Belum 7 hari, dan Putri sudah membersihkan namanya? Pantas saja dia yang aku incar. Oh tidak, bukan itu. Sekarang semua pembenci Putri memanggilnya peniru, dan bilang dia terlalu sombong dengan tantangannya. Mereka semua bilang dia nggak punya malu. Apa?
Kamu bahkan belum bergabung dengan tim peneliti, dan mereka sudah menjatuhkan reputasimu. Jika kamu bergabung, reputasimu akan hancur. Profesor, bicaralah. Apakah kamu masih akan mempekerjakan putri itu? Saat skandal itu pecah, dia tidak menjelaskan atau mengklarifikasi, tetapi malah mengeluarkan tantangan. Ini berhasil memicu kemarahan di seluruh internet. Benar, ambil keputusan, Profesor. Putri adalah bakat sejati. Lihat, dia menggunakan keributan seputar insiden ini untuk membuat internet memperhatikannya. Jika, dalam kompetisi 7 hari dari sekarang, dia berhasil membalikan keadaan, maka rumor sebelumnya akan terbukti salah. Dan itu akan membuat namanya dikenal di seluruh akademisi. Itu benar. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa membalikan keadaan? Saya yakin dia pasti bisa. Bagaimana dengan kompetisi dalam 7 hari? Jika selama kompetisi, pikirannya kacau, bagaimana saya bisa menang? Dewi Santoso, Putri secara terbuka membantah bahwa dia menjiplak karyamu. Apakah kamu punya bukti kuat? Putri menantangmu secara terbuka. Dengan kompetisi dalam 7 hari, apa kamu pikir kamu bisa menang? Atau apakah benar, seperti yang dikatakan Putri, bahwa kamu adalah plagiat? Ayah, Ibu, Arif, Bima, kalian di sini, lihat dirimu, begini. Bagaimana mungkin kami tidak datang? Dan para wartawan tadi, sungguh, semua orang tahu Putri meniru kamu, dan mereka masih bergosip. Ini semua salah Putri durhaka itu. Dia membuat Dewi sangat kesal. Ayah, jangan marah. Untuk kompetisi ini, saya menghabiskan setengah bulan mengerjakan soal matematika dengan giat siang dan malam. Saya tidak pernah menyangka bahwa Putri akan melakukan ini padaku. Tubuhku sendiri yang mengecewakanku. Itulah kenapa saya pingsan. Oh, Dewi, bagian kedua dari soal itu, apa langkah-langkah untuk menyelesaikannya? Cukup sudah. Tidak bisakah kamu lihat betapa pucatnya Dewi? Kenapa kamu masih membicarakan soal itu? Saya terlalu tidak sabar. Saya hanya ingin cepat-cepat merilis bagian kedua dari soal itu agar semua orang bisa lihat bahwa Dewi kita yang menyelesaikannya. Benar, Dewi sedang menjadi pusat perhatian saat ini. Jika kita merilis logika pemecahan masalah lebih awal, kita bisa menenangkan keadaan lebih cepat. Karena semua setuju, Dewi, katakan saja jawabannya pada kami akan merilisnya untukmu. Dewi, ada apa? Bagian kedua dari soal itu. Kepalaku sakit. Berdasarkan diagnosis, secara fisik, dia baik-baik saja. Lalu kenapa anakku sakit kepala? Ya, dokter. Setiap kali aku berpikir untuk menyelesaikan soal, kepalaku mulai sakit. Mungkin karena stres dan kecemasan berlebihan, atau karena kejutan atau ketakutan yang menyebabkan kerusakan neurologis. Dalam kasus itu, kami perlu perawatan yang lebih spesifik. Pasti Putri. Jika dia tidak mengejarnya saat kompetisi, di setiap kesempatan, bagaimana mungkin Dewi pingsan? Dan sekarang, dia menyebabkan Dewi sakit kepala setiap kali menggunakan otaknya. Dewi sangat brilian. Kompetisi matematika adalah impian seumur hidupnya. Jika dia bahkan tidak bisa menggunakan otaknya untuk belajar matematika lagi, betapa hancurnya dia. Arif, Bima, jangan khawatir tentang aku. Bahkan jika aku tidak bisa belajar matematika lagi, selama kalian berdua di sisiku, aku akan bahagia. Ini semua salah Putri durhaka itu. Di mana dia? Bawa dia ke sini sekarang. Suruh dia minta maaf kepada Dewi. Ibu, ayah, jangan salahkan Putri. Karena aku sudah tidak bisa berpikir. Biarkan Putri yang melanjutkan mimpiku dan meraih juara pertama. Dewi, selama ini, kau sudah berkorban banyak untuk matematika. Bakatmu adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Wijaya. Aku tidak akan membiarkan Putri Wijaya merusaknya. Tapi dalam 7 hari, kompetisi dimulai lagi. Dengan Dewi dalam kondisi begini, bagaimana dia bisa bersaing? Meskipun dia ikut, begitu sakit kepala menyerang, dia tidak bisa berpikir jernih sama sekali. Dewi, jangan khawatir. Juara pertama itu milikmu. Aku punya rencana. Aku akan membuat jalang itu mengembalikan hasilmu. Bima, jangan membuat Putri marah lagi. Putri Wijaya,
Aku perintahkan kamu, sekarang juga, pergi ke rumah sakit. Siapa kau pikir bisa memerintahku? Kau pikir kau masih saudaraku? Di kompetisi, aku sudah bilang dengan jelas. Aku sudah putus dengan keluarga Wijaya. Kamu sudah menyakiti Dewi parah sekali. Tidak bisakah kamu minta maaf? Aku menyakitinya? Bagaimana dengan apa yang dia lakukan padaku sebelumnya? Kenapa kamu tidak menyebutkan itu? Aku tidak akan berdebat tentang omong kosong ini. Jika kamu tidak datang ke sini sekarang, aku akan menggunakan semua kekuatan keluarga Wijaya di Kota Harapan untuk memastikan kamu tidak bisa tinggal di sini. Baiklah, aku akan datang sekarang juga. Dewi, istirahatlah sekarang. Bima sudah menyuruh Putri datang untuk meminta maaf padamu. Dia melakukan ini padamu, permintaan maaf adalah yang paling bisa dia lakukan. Menurutku dialah yang harus minta maaf padaku. Putri, datang dan minta maaf pada Dewi sekarang. Aku harus minta maaf padanya? Putri, aku baik-baik saja, kata dokter. Ini hanya sedikit syok yang menyebabkan sakit kepala neurologis. Setiap kali aku memikirkan soal matematika yang sulit, kepalaku mulai sakit. Ini hal sepele, tidak serius. Jadi begitulah. Bukankah kamu ingin mendapat juara pertama di kompetisi? Oh, ayolah. Anak-anak bertengkar seperti itu sangat normal. Benar, benar. Jika hanya memikirkan matematika saja sudah membuatmu sakit kepala, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah selesai. Monster, kamu telah menyebabkan Dewi sakit kepala sehingga dia tidak bisa mengerjakan matematika. Dan sekarang kamu masih di sini melontarkan sindiran untuk memprovokasi dia. Bagaimana bisa aku punya anak perempuan sepertimu? Minta maaf pada Dewi sekarang. Ibu, ayah, kamu tahu temperamen Putri. Kalau dia tidak mau minta maaf, tidak apa-apa. Jadi begini caranya kamu mencari simpati? Jadi kamu punya alasan yang sah karena tidak bisa menyelesaikan soal. Setelah bagaimana Dewi memperlakukanmu, kamu masih membelanya? Putri, kita keluarga. Selama kita mendapat juara pertama, baik aku atau kamu, tidak masalah. Kamu ingin aku minta maaf? Apa kamu bercanda? Dialah yang tidak bisa menjawab. Dialah yang salah menuduhku plagiat. Hanya karena dia pura-pura kasihan, itu membuatnya jadi korban? Kamu masih tidak mau minta maaf? Kamu sudah sangat menyakiti Dewi. Seberapa besar lagi kamu akan menyakitinya? Kapan ini berakhir? Akulah yang benar-benar terluka. Dialah plagiator sebenarnya. Kamu memukulku. Aku memukul orang tidak berprinsip sepertimu. Bima, jangan bertengkar dengan Putri karena aku. Dewi, aku tidak tahan dia membulimu. Putri, aku tidak ikut kompetisi matematika lagi. Dan aku tidak menyalahkanmu karena menyalin metode pemecahan masalahku. Asal kamu minta maaf ke Bima, kami akan memaafkan. Baik, aku akan minta maaf padanya. Karena aku tidak mau membiarkan Dewi terus menyalin soalku. Aku tidak bisa membiarkan dia menang dengan menyalin. Maaf, aku mengecewakanmu. Aku minta maaf. Kamu pikir aku akan memberimu kesempatan kedua untuk menyakitiku? Putri, Dewi adalah anak yang kami besarkan sejak kecil. Kami menghabiskan banyak waktu dan usaha dan menyewa banyak tutor papan atas untuk mendidiknya. Dengan latar belakang panti asuhanmu, dan tanpa pernah mendapat bimbingan tutor papan atas, bagaimana mungkin kamu bisa memecahkan soal dari kompetisi internasional? Tepat. Jika dia tidak bisa memecahkan soal-soal itu, maka kamu pasti juga tidak bisa. Karena kamu sangat percaya padanya, biarkan dia buktikan. Soal matematika tingkat olimpiade, pilih satu. Jika dia bisa memecahkannya, aku akan minta maaf sekarang juga, dan mengakui plagiarisme di depan umum. Jangan khawatir, Dewi. Kami mendukungmu. Dia tidak akan berani macam-macam denganmu. Kerjakan saja satu soal, untuk membungkamnya. Aku bahkan tidak tahu cara mengerjakan soal apapun. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dewi, kamu baik-baik saja? Putri, apa kamu manusia? Kamu tahu Dewi pusing setiap kali memikirkan soal. Dan kamu masih melakukan trik kotor seperti itu. Kamu tidak pernah percaya padaku, dan kamu ingin membuktikan siapa plagiatornya. Aku hanya memintanya mengerjakan soal sederhana.
dia pura-pura pusing karena bersalah dan mencoba menghindarinya. Kamu hanya pembohong yang memfitnah Dewi. Jika aku tahu, aku seharusnya tidak pernah membawamu kembali ke keluarga Wijaya. Membawaku kembali bukan satu-satunya kesalahanmu. Kamu seharusnya tidak pernah melahirkanku. Lagi pula kamu hanya peduli pada Dewi. Kapan kamu pernah menganggapku sebagai putrimu? Aku anak kandungmu. Kamu terus menargetkan Dewi berulang kali. Aku hanya marah sebentar. Dan itulah sebabnya. Kamu hanya melihat Dewi. Kamu memperlakukannya seperti putri kandungmu. Dialah yang menjadi keluargamu. Ibu, ini bukan salah ibu. Yang dia lakukan cuma meniru Dewi, dan dia juga memfitnah Dewi. Dia pantas dipukul. Arif, ibu, tolong jangan salahkan putri, kita keluarga. Selama dia dapat juara pertama, aku tidak masalah. Putri, aku tidak bisa bersaing, tapi aku masih bisa bantu kamu belajar. Dengan begitu, kamu punya kesempatan lebih besar di kompetisi. Dalam jarak 2 meter, jika putri saja berpikir soal itu, aku akan hancurkan dia sepenuhnya. Dia masih pikir bisa pakai membaca pikiran untuk memata-matai aku, mimpi saja. Dewi terluka parah karena kamu, dan dia masih peduli sama kamu. Tapi kamu, yang kamu lakukan cuma meniru dia. Dan kamu memfitnahnya. Dan sekarang kamu bahkan tidak mengaku. Apa kamu nggak punya hati nurani? Serigala berbulu domba, itulah dirimu. Dengan levelnya, dia mau mengajari aku pikir dia cuma mau mencuri metode pemecahan masalahku. Putri, aku benar-benar ingin membantumu. Kamu tidak tahu apa-apa. Dia bisa memecahkan masalah. Lucu sekali. Berani-beraninya kau bilang aku bodoh? Dan bilang aku tidak bisa memecahkan masalah? Apa? Bukankah kau bilang otakmu rusak? Sekarang tidak sakit lagi? Dewi, kamu baik-baik saja? Sekarang sudah baikan? Bagus. Maka Dewi bisa terus berkompetisi. Benar, benar. Selama sakit kepala Dewi tidak datang. Juara pertama sudah pasti. Ya, seharusnya baik-baik saja. Selama kepalanya baik-baik saja. Bukankah kau bilang akan mengajariku? Sempurna. Hari ini aku membawa tes dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional. Apa? Kamu tidak tahu caranya? Kukira kau anak ajaib. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Apa yang harus aku lakukan? Jika aku salah di depan ibu dan ayah atau di depan Arif dan Bima, aku habis. Putri, cukup. Menyelesaikan soal butuh waktu kan? Dia bukan mesin, dia masih perlu waktu berpikir. Bukankah dia sendiri bilang akan mengajariku? Sekarang dia tidak bisa menyelesaikannya, dan kau beralasan soal waktu lagi? Berapa banyak lagi alasan yang kau punya untuk membelanya? Dewi baru saja pulih dari sakitnya, dan kau memaksanya mengerjakan soal, apa yang kau pikirkan? Benar, yang paling dibutuhkan Dewi sekarang adalah istirahat. Dia tidak boleh kelelahan. Jika Dewi sakit lagi karena dirimu, aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, Arif, jangan salahkan putri. Aku akan menulisnya sekarang. Kau masih memaksa Dewi? Berapa lama lagi? Ibu, jangan salahkan putri juga. Putri hanya ingin menjadi juara 1. Dia ingin gelar jenius. Dia hanya ingin persetujuan dari kalian semua. Aku mengerti. Kau aktris yang hebat. Sayang kau tidak main sinetron. Putri, kau keterlaluan. Memiliki saudari sepertimu adalah aib. Kau pikir mencuri logika pemecahan masalah Dewi bisa membuatmu juara 1? Bisa membuatmu jenius? Meniru tidak membuatmu jadi jenius. Aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Wijaya untuk memberitahu lingkaran akademik dan membuat plagiarismemu publik. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mempekerjakanmu. Seseorang sepertimu yang melakukan pelanggaran akademik. Ayah, kau ayah kandungku sendiri. Demi putri angkat itu, Dewi, kau akan menghancurkan masa depan putri kandungmu sendiri. Aku memperingatkanmu. Minta maaf pada Dewi sekarang juga. Jika tidak, kau tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah Wijaya lagi. Kau berani memukulku? Kaulah yang kupukul. Dia saudara kandungmu, dan kau memukulnya. Kau pikir aku ingin berada di keluarga Wijaya? Kau tahu dia saudara kandungku? Dan sejak aku kembali ke keluarga Wijaya, apakah dia pernah memperlakukanku seperti saudara perempuan? Pernahkah kau baik padaku?
Apa kau mengharapkanku untuk bersikap penakut dan patuh dan menghormatimu? Kau, Hanya memiliki mata untuk Dewi, putri angkat tanpa hubungan darah ini. Bagaimana mungkin kau ingat aku, putri kandungmu? bagus, benar. Lihat dirimu sekarang. Bagaimana dengan aku, ibu, dan ayah? Apa kamu peduli? Kamu sudah gila. Aku memang gila. Karena kamu yang membuatku seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesal membawamu kembali ke sini. Monster, kamu telah menghancurkan keluarga ini. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku lebih memilih saat kamu lahir, aku mencekikmu. Baik, kamu sudah mengatakannya. Sempurna. Aku juga tidak mau keluarga seperti keluargamu. Putri, trik apa lagi yang kamu lakukan? Putri, tolong minta maaf. Membungkuk pada keluargamu sendiri itu bukan masalah besar. Jika kamu meminta maaf, aku pasti akan membantumu bicara dengan ibu dan ayah, dan kakak-kakak kita. Kamu adalah pengacau terbesar di keluarga ini. Ini semua karena kamu. Ibu, ayah. Jika ini benar-benar kesalahan Dewi, maka aku rela meninggalkan keluarga Wijaya demi Putri. Tidak perlu. Tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan ini. Mulai sekarang, kamu jalani jalanmu, dan aku jalani jalanku. Memutuskan hubungan. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Dengan melakukan ini, kamu ingin keluarga Wijaya kehilangan muka di Kota Harapan? Bukankah ini yang kamu inginkan? Setelah kamu memutuskan hubungan denganku, kamu hanya akan punya Dewi sebagai putri kesayanganmu. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang dampaknya jika ini tersebar. Karena kamu tidak pernah secara terbuka mengakui hubungan kita. Dunia luar tidak tahu kalau keluarga Wijaya bahkan punya anak perempuan sepertiku. Putri, jangan bicara seperti itu. Kamu hanya marah. Kamu adalah putri kandung ayah dan ibu. Kamu saudara kandung mereka. Jika kamu benar-benar membenciku, aku akan pergi saja. Baik, pergilah. Kamu bilang akan pergi. Apa itu hanya pura-pura? Bukan itu maksudku. Aku hanya sedikit enggan meninggalkan ayah, ibu, dan Arif. Dewi, jangan khawatir. Arif ada di sini. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Kupikir kamu hanya mencoba menggunakan perjanjian pemutusan hubungan ini untuk pura-pura memutuskan tali. Tapi sebenarnya kamu ingin memanfaatkan rasa bersalah Dewi agar dia pergi sendiri. Putri Wijaya, tidak masuk akal. Bagaimana aku bisa memiliki anak perempuan yang begitu kejam? Aku akan menandatangani perjanjian pemutusan hubungan ini. Baik. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Wijaya. Putri, Kalau Dewi mau pergi, biarkan saja. Bagus, dia tidak akan mengganggu kita. Bima, Putri sudah terbiasa hidup di keluarga Wijaya. Semua kemewahan itu, dan sekarang dia pergi begitu saja. Dia pasti akan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di luar sana. Kalau dia berani memutuskan hubungan, biarkan dia berjuang di luar sana, nanti dia akan lihat betapa manjanya dia selama ini. Dewi, jangan khawatir. Putri hidup dari kita selama ini, minum air kita. Di luar sana, dia bukan siapa-siapa. Tunggu beberapa hari, dan dia akan merangkak kembali. Tepat, Dewi. Fokus saja untuk pulih. Saat dia merangkak kembali, saat itulah dia akan minta maaf. Bapak Hadi, sebarkan beritanya. Semua tutor papan atas yang kita sewa untuk Putri, batalkan les mereka. Dan akses situs akademik yang kita siapkan untuknya melalui koneksi kita, putuskan. Tapi keluarga Wijaya tidak pernah menyewa tutor papan atas untuk Putri. Dan tidak pernah memberinya akses ke situs manapun juga. Apa? Tidak mungkin. Benar, selama ini, kita menyewa untuk Dewi 18 tutor Ivy League, dan memberinya akses ke situs akademik dari ratusan sekolah terbaik. Sedangkan untuk Putri, dia tidak diberikan apapun. Apa? Bagaimana mungkin? Dia sudah kembali selama bertahun-tahun, dan kita tidak memberinya dukungan apapun? Ayah, jangan khawatir. Meskipun kita tidak memberikan dukungan apapun padanya, dia tetap memiliki kekayaan keluarga Wijaya. Benar, biaya hidup anak-anak Wijaya ratusan dolar sebulan. Karena dia ingin memutus hubungan, kita akan mengambil kembali setiap sen yang kita keluarkan untuk membesarkannya.
Tapi apa? Cepat katakan. Ayo, keluarkan saja. Setelah Putri kembali ke keluarga Wijaya, kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuknya. Kami membawanya kembali saat dia kelas 12 SMA. Dan kami tidak membayar apapun untuknya. Bagaimana mungkin? Dari mana uang kuliahnya dan biaya hidupnya berasal? Bahkan jika tidak ada yang menyukainya, kami tidak akan mengurangi untuk hal-hal seperti itu. Putri mendapatkan semua uang itu melalui kerja sambil kuliah, selama liburan musim dingin dan musim panasnya. Dia membagikan selebaran, mencuci piring, bekerja sebagai pelayan, dan bekerja beberapa pekerjaan dalam sehari. Tidak heran setiap kali kami pergi, kami tidak pernah melihatnya. Dia selalu pulang larut malam. Dan kami mengeluh tentang penampilannya yang lusuh, memalukan keluarga. Tunggu, selama bertahun-tahun, hadiah yang kuberikan padanya juga bernilai ratusan dolar, bawa aku ke lantai 2. Sekarang juga. Tapi lantai 2 itu kamar Dewi. Ada banyak kamar di lantai 2, bagaimana mungkin Dewi menggunakannya semua? Selain kamar tidur, sisanya telah diubah menjadi ruang belajar dan musik, ruang teh dan rumah kaca. Lalu di mana dia tinggal? Dia tinggal di sini? Kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak di sini. Bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Loteng selalu dingin di musim dingin, dan panas di musim panas. Bahkan tidak ada AC. Bagaimana dia bisa tahan tinggal di sini? Apa ini? Seperti yang dikatakan Bapak Wijaya, loteng dingin di musim dingin, dan panas di musim panas. Inilah yang dikumpulkan Putri untuk tetap hangat di musim dingin. Apa? Koran? Untuk kehangatan? Meskipun keluarga Wijaya bukan keluarga terkaya di kota, kami masih salah satu keluarga teratas di sini di Kota Harapan. Putri kandung kami sendiri harus menggunakan koran untuk tetap hangat. Putri selama ini tinggal di tempat seperti ini. Tapi tidak ada dari kita yang tahu. Kami punya banyak kamar di rumah Wijaya. Bagaimana mungkin kami tidak punya kamar untuknya? Siapa yang mengatur agar dia tinggal di sini? Pergi masak makan malam sekarang. Ini aku yang membuatnya tinggal di sini selama ini. Aku tidak membiarkannya pindah kamar. Aku salah tentang dia. Kupikir dia hanya mencoba bersaing dengan Dewi, jadi aku tidak mengizinkannya pindah kamar. Tapi Putri tidak tinggal di sini lama, dan pindah untuk menyewa tempat. Dia benar-benar pindah untuk menyewa tempat. Kami punya banyak rumah di keluarga Wijaya. Meskipun ibunya salah, dia bisa saja datang padaku. Aku akan menukar kamar untuknya. Kenapa dia harus menyewa tempat? Oh, aku ingat sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi, Ayah? Dulu, Putri punya seekor kucing. Tapi ku dengar kucing itu mencakar Dewi. Kucing itu. Saat aku mendengar kucing itu mencakar Dewi, aku langsung menyuruh membunuhnya. Dia datang memohon padaku untuk menyelamatkan kucing itu. Dulu, kupikir dia lebih peduli pada kucing daripada Dewi. Karena marah, aku menyuruhnya pergi dari keluarga Wijaya bersama kucingnya. Ku dengar kucing itu sudah bersama Putri sejak dia kecil. Itu sudah kucing tua, di atas 10 tahun, giginya sudah tanggal semua. Pak Hadi, apa yang terjadi pada kucing itu setelahnya? Tidak selamat. Kamilah, selama ini, yang mengecewakannya. Pantas saja. Pantas sekali. Dia begitu bertekad untuk memutuskan hubungan dengan kita. Kita berhutang padanya. Ibu, Ayah, jangan khawatir, dalam beberapa hari, kompetisi akan dimulai lagi. Selama dia mengaku salah, kita bisa membawanya pulang. Benar, lalu kita akan benar-benar menebus kesalahan padanya. Kompetisi akan segera dimulai. Alih-alih mengerjakan soal matematika dengan giat untuk kontes, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkan Dewi? Aku tidak menyombongkan diri, tapi bahkan dengan 800 Dewi lagi, aku tetap akan mengalahkannya. Oh, percaya diri ya. Baiklah, aku tunggu kabar baikmu. Sebelum kompetisi besar, aku menyiapkan hadiah untukmu. Oh?
Ini semua adalah masalah yang dunia matematika belum bisa pecahkan selama bertahun-tahun. Dan kamu benar-benar memecahkannya? Sekarang kamu tidak akan ragu bahwa aku punya kemampuan untuk menjadi nomor 1, kan? Begitu hasil ini dirilis, pasti akan menimbulkan kehebohan di dunia akademis. Kamu memberikan ini data berharga padaku secara cuma-cuma? Pasti ada hal lain yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, ya? Aku hanya ingin kamu melakukan bantuan kecil untukku. Dalam kompetisi ini, aku akan memastikan Dewi tidak pernah punya kesempatan untuk pulih. Semuanya, kompetisi yang sempat dihentikan sebelumnya dilanjutkan hari ini. Siapa yang akan meraih juara pertama? Nantikan. Mari sambut Putri Wijaya ke panggung. Melihatnya mengingatkanku bahwa aku mengirimnya tinggal di loteng, belum pernah memberinya uang sepeser pun selama ini. Bagaimana dia bisa melewatinya? Ini tidak sepenuhnya salah kita. Jika dia tidak begitu keras kepala, jika dia mau merendahkan harga dirinya sekali saja, kami tidak akan memperlakukannya seburuk itu. Hari ini adalah satu-satunya kesempatanku. Jika aku bisa membersihkan namaku dari skandal plagiarisme hari ini, maka mulai sekarang, dunia ada di tanganku, dan tak ada batas. Putri lagi, dia plagiator berantai, dan dia masih punya nyali bersaing dengan Dewi, sangat tidak tahu malu. Keluar, keluar. Tunggu. Kupikir kau tidak punya nyali untuk datang. Putri, aku tahu kau benar-benar ingin menang pertama, tapi matematika juga mimpiku. Setelah ibu, ayah, dan saudara-saudaraku mendorongku, aku memutuskan untuk memberikan segalanya. Jadi aku tidak akan mengecewakan mereka. Kau bahkan tidak bisa menyelesaikan soal terakhir kali, dan kau masih punya nyali menantangku? Siapa bilang aku tidak bisa? Terakhir kali aku mengalah demi ibu dan ayah, hanya karena aku tidak ingin mempermalukanmu. Tapi karena kau sudah memutuskan hubungan dengan ibu dan ayah, maka aku tidak perlu mengalah lagi padamu. Kau tidak percaya? Tonton saja. Tapi jangan nanti mengaku bahwa logika pemecahan masalahmu sama denganku, atau semua orang akan bilang kau mencontohku. Mana mungkin? Aku tidak mencontoh. Karena Putri tidak akan mencontoh, mari kita lihat dulu logika pemecahan masalah dan metodenya. Ini logika pemecahan masalah saya untuk jalur intersepsi rudal yang optimal. Putri, bagaimana dengan milikmu? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa meniru logika pemecahan masalahku? Apa yang terjadi? Peniru itu meniru Dewi lagi. Betul, dan dia malah menuduh Dewi menirunya. Serigala tetap akan jadi serigala. Dewi sudah menulisnya lebih dulu, dan dia masih menyalahkan Dewi. Putri durhaka ini, apa yang dilakukan keluarga Wijaya hingga begini? Putri, kau tidak bisa bicara begitu tanpa bukti. Aku bahkan belum pernah melihatmu sebelum kompetisi. Semua orang bisa lihat aku tidak menjiplak. Mana ada orang bisa meniru sedetail ini? Tidak mungkin. Tolong jadilah saksi bagiku. Bersihkan namaku. Logika pemecahan masalah yang begitu jelas. Metode pemecahan masalah yang begitu terperinci. Bagaimana mungkin itu bisa ditiru? Putri Wijaya ini? Meskipun kita pernah memperlakukannya dengan buruk sebelumnya, apa hubungannya dengan Dewi? Kenapa dia selalu menargetkan Dewi? Selalu meniru pekerjaan Dewi, dan kemudian memfitnahnya di depan umum? Putri, kali ini, meskipun aku ingin, aku tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Sepertinya juara pertama kali ini pasti milik Dewi. Putri, jika kamu tidak bisa memikirkan logika pemecahan masalah yang baik, kamu bisa bilang padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Siapa yang butuh kamu memberikannya? Aku bisa menulisnya sendiri.
Oh, kalau begitu silakan. Dewi, kamu pasti dapat juara pertama kali ini. Kita akan rayakan setelah ini. Itu tidak pantas, kan? Putri belum selesai kompetisinya. Dia? Lihat saja dia sekarang. Apa dia terlihat bisa menyelesaikannya? Apa kita cuma diharapkan duduk di sini dan membiarkan dia membuang-buang waktu ujian? Bahkan jika kita menunggunya sampai ujian selesai, dia tidak akan menghasilkan apapun. Hanya membuang-buang waktu semua orang. Cepat, lihat apa yang ditulis Putri. Soal yang sulit sekali. Bagaimana mungkin dia, dalam waktu sesingkat itu, menemukan logika pemecahan masalah yang berbeda total? Hei, itu tidak benar. Apa yang ditulis Putri sama persis dengan punya Dewi? Putri, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau menyalin logika pemecahan masalah Dewi dan langsung menulisnya? Apa kau tidak punya malu? Menyalin seperti itu? Peniru ini terlalu berani. Keluar, benar. Peniru. Keluar. Profesor, itu adalah logika pemecahan masalah dan metode saya. Putri, apa yang kamu bicarakan? Itu jelas logika pemecahan masalahku. Oh, kamu akan bilang aku meniru kamu lagi? Aku juga tidak ingin mengatakan itu tentang kamu. Tapi fakta lebih kuat dari kata-kata, dan semua orang melihatnya. Putri, kamu sudah melewati batas. Sekarang, begitu banyak dari kita yang melihatnya. Dan kamu masih mencoba memutarbalikkan kebenaran? Kamu pikir kita semua buta? Matilah, peniru. Langkah-langkah pemecahan masalahku sangat berbeda dari milik Dewi. Apa yang membuatmu berpikir aku meniru? Tepat. Langkah-langkah Putri sangat berbeda dari milik Dewi. Profesor Surya, Anda adalah otoritas di sini. Katakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Tunggu, saya sudah melihat milik kedua siswa papan jawaban. Juara pertama dalam kompetisi ini diberikan kepada Putri Wijaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa dapat juara satu? Bukankah dia mencontek dari Dewi? Baiklah, semuanya, tenang. Kompetisi terakhir ada skandal plagiarisme. Itu membuat pihak atasan turun tangan, jadi kami diam-diam menyelidikinya. Berkat Putri Wijaya yang maju membantu, kami berhasil mengungkap kebenaran. Lalu terungkaplah plagiat sebenarnya. Sehari sebelum kompetisi, Putri Wijaya datang kepadaku dengan draft perhitungannya dan memberitahuku rencananya. Dia menyuruh staf kami sengaja meninggalkan kertas draft di luar kamar rumah sakit Dewi Santoso. Sehingga Dewi Santoso akan mengira itu draft Chloe yang jatuh karena ceroboh. Kami juga tidak mau percaya, tapi itu benar. Perhitungan di draft itu benar, tapi langkah-langkahnya berbeda urutannya, dan dia sengaja menulis 2 angka salah. Jawaban Dewi Santoso persis sama dengan draft Putri Wijaya. Kamu sengaja menjebakku. Bahkan kalau kamu bisa baca pikiran, apa izinnya? Tanpa bakat sejati, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Kamu sudah tahu dari awal? Putri, ini salah ibu. Ibu salah tentang dirimu. Putri, pulanglah bersama kami. Kami akan mendekor ulang kamarmu. Jadi kalian semua sudah tahu. Terlambat.